Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Oke teman-teman semua, jadi sesuai requestan kalian ya mengenai tata cara dan alur pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Ya, di sini aku akan buat tutorial dan juga beserta penjelasan-penjelasannya mengenai pengisian data pokok di serta registrasi ya. Intinya daftar ulang di UNES ini ya. Dan ini ya aku tekankan di awal pengisian atau daftar ulang ini hanya bisa memakai laptop dan ataupun PC ya. Nah, dikarenakan memang smartphone belum support ya. Makanya ini kayaknya kebanyakan dokumen kayak gitu. Dan juga ini bisa dijadikan contoh juga buat kampus-kampus lain yang memang belum memulai untuk pendaftaran ulangnya kayak gitu ya. Dan ini tiap kampus enggak jauh berbeda dalam pengisian data pokoknya ataupun pendaftaran ulangnya ya. Nah, langsung aja kita tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Nah, di sini kita langsung login aja. Kalian login ya dengan nomor pendaftaran kalian, nomor pendaftaran SBMPTN kalian, dan juga tanggal lahirnya. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa soalnya aku simpan. Nah, di sini kita lihat dulu nih di atas ini ada pengisian, finalisasi, daftar dan bayar tes. Aduh, kepencet. Daftar dan bayar tes, tes kesehatan, pembayaran UKT dan juga registrasi. Nah, di sini kalian harus lalui semua. Nah, di sini yang agak ribetnya tuh di pengisiannya, dan agak memberatkan itu di pembayaran UKT bagi kalian yang reguler. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang dikarenakan memang karena adanya masih pandemi COVID-19, jadi tahun kemarin dan tahun sekarang si daftar dan bayar tes dan juga tes kesehatannya tuh nggak ada ya. Jadi langsung pengisian, finalisasi, pembayaran UKT dan juga registrasi. Nah, langsung aja kita ke pengisian dan ini yang intinya. Nah, di dalam pengisian ini ada isian data pokok ya. Nah, kita langsung apa sih? Nah, kita langsung aja ke isian data pokoknya. Nah, misalkan nanti kalian kan ke isian data pokok tuh. Nah, nanti kan kalian akan disuruh untuk mengisi semua yang ada di data pokok. Nah, aku kan karena udah ya ini begini. Nah, nanti kalau udah diisi apa aja sih yang di dalamnya, ataupun kalian yang udah memulai untuk pengisian daftar ulangnya ya, ataupun pengisian itunya apanya data pokoknya atau daftar ulangnya. Nah, di sini untuk ini yang udah beresnya ya. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi semua ini. Aduh, ada fotoku, maaf. Di sini kalian akan ada biodata calon mahasiswa ya. Nah, di sini untuk aku jelasin ya. Nah, untuk biodata calon mahasiswa nanti kan akan mengupload foto. Nah, ini kalian yang rapih juga ya, yang semasa SMA juga gak apa-apa. Nah, untuk foto ini untuk foto biodata saja ya. Jadi tadi ada yang nanya di kolom komentar apakah foto yang ada di biodata calon mahasiswa itu nantinya akan dipakai untuk KTM? Enggak ya. Jadi untuk KTM ada nanti pada saat registrasi. Ini kan pengisian data pokok ya. Nah, di sini ada pengisian nama lengkap, kalian isi terus isi. Kalian pasti tahu sendiri ini mah. Nomor identitas isi terus anak keberapa. Nah, dan ada tadi yang nanya juga untuk pemberi dana kuliah. Nah, di sini kan nanti kalian pilih ya. Nah, kalau misalkan memang kalian dibiayai oleh orang tua ataupun wali kalian ya, berarti pilih itu. Nah, karena memang aku memang aku pendaftar KIP kuliah dan mengharapkan KIP kuliahnya juga, dan memang membutuhkan KIP kuliahnya juga, aku isinya itu beasiswa kayak gitu. Jadi kalian gak usah bingung kayak
kita kan belum keterima ya kan, kita pengen gitu kan, pengen keterima sikip kuliahnya, dan kita mengharapkan pemberi dana kuliahnya tuh itu. Karena itu kan kalau misalkan kalian mikirnya gini, jadi nanti misalkan kalau memang kalian memang membutuhkan banget gitu loh sikip kuliahnya, dan kalian misalkan nggak bisa kuliah tanpa sikip kuliahnya, itu berarti kalian ya kayak gitu, kataku juga isinya itu beasiswa kayak gitu ya. Oke, di sini alamat kos. Nah, kalau memang belum ada ya udah belum tahu rencana di asrama kampus kayak gitu. Ini punyaku kebaca, maaf. Kalian isi aja belum tahu kayak gitu juga gak apa-apa. Nomor KIS. Nah, ini kalau bisa ya, kalau ada kalian harus isi nomor KIS, soalnya ini penting banget buat kesehatan nanti di sana. Nah, untuk riwayat pendidikan kalian isi aja lah ya, tahu sendiri itu mah. Ini mah gampang, riwayat pendidikan mah. Nanti aku jelasinnya yang agak rumit-rumit juga, kalian isi ya. Kalian kalau harus lengkap banget sih, enggak itu. Kalau ada yang kosong juga gak apa-apa sebenarnya, cuman ini akan berpengaruh ke UKT, besaran UKT kalian yang reguler, dan juga kelolosan KIP kuliah yang bagi pendaftar KIP kuliah. Nah, ini ya informasi keluarga kalian isi yang mana ya data pekerjaan ayah ya. Nah, nanti kalian kalau yang itu isi ini ya, itu mah gampang. Nah, di sini yang itunya deskripsi pekerjaan ayah atau wali, kalian deskripsiin aja bagaimana keseharian pekerjaan ayah ataupun wali kalian kayak gitu, dan penghasilannya apa, terus lagi pekerjaannya itu kayak gimana ya, lebih detail lagi ya kayak gitu. Nah, untuk ibu juga kalau memang kerja ya udah gitu isi. Nah, untuk deskripsi pekerjaan ibu juga seperti tadi yang aku jelasin yang waktu deskripsi pekerjaan ayah, nomor kakak ya, itu mah gampang ya, kalian tahu sendiri. Terus yang selanjutnya di sini ada informasi jumlah tanggungan keluarga. Nah, untuk ini ya kalian isi yang pertama jumlah orang yang tinggal serumah ya, pasti yang sekakak ya, ataupun yang tinggal di rumah yang belum dimasukin ke kakak juga. Nah, untuk jumlah saudara kandung, nah ini nggak hanya yang misalkan kalian tuh saudara kandung tuh ada 3 misalkan. Nah, tapi yang satu udah nikah, udah pisah kakak, kalian nggak hitung. Nah, itu enggak, tapi kalian harus hitung juga, dikarenakan memang ini nanyanya jumlah saudara kandung, bukan jumlah saudara yang serumah kayak gitu ya. Itu kan jumlah saudara kandung ya udah semuanya dijumlah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya jumlah saudara kandung pernah atau sedang kuliah, berarti saudara kandung kalian yang kuliah ataupun yang sedang kuliah ataupun yang pernah kuliah kayak gitu. Nah, aku juga sebenarnya ada saudara tapi bukan kandung, jadi aku nggak masukin. Dan nanti kalian isi ya keterangannya supaya lebih mendetail lagi kayak gitu. Nah, untuk jumlah saudara kandung sekolah berarti yang sekolah kayak gitu ya. Nah, untuk daftar biodata saudara kandung nih, karena memang aku nggak ada saudara kandung ya udah aku kosong. Kalian isi aja ya. Yaitu untuk saudara kandung kalian boleh isinya itu harus akurat juga. Maksud akurat di sini harus sesuai dengan data-data yang saudara kandung kalian miliki, misalnya kakaknya saudara kandung kalian ataupun ijazahnya saudara kalian dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada informasi rumah. Nah, ini penting banget untuk informasi rumah, karena ini akan berpengaruh ke UKT kalian kalau menurutku ya. Ini kenapa ngelag. Nah, yang pertama di sini ada status kepemilikan rumah. Nah, ini rumahku aku isi milik sendiri, memang maksudku milik orang tua ya, milik sendiri itu. Nah, yang kedua tahun perolehan rumah. Ini ya tahun perolehan rumah. Kalau misalkan ada yang perlu disampaikan, isi aja di keterangannya kayak gitu ya. Aku sampaikan dari sini. Kalau misalkan kalian merasa kurang dalam pengisiannya ini, kalian tambahin keterangan kayak gitu ataupun ya kayak gitu. Nah, sumber listrik PLN ya punyaku, terus lagi daya listrik punyaku 900 watt, terus luas tanah kalian isi. Nah, di sini aku isi ini ada keterangannya.
luas bangunan isi NJOP per meter. Nah ini yang dimasukin yang tanah doang. Nah kalau tadi ada yang nanya juga NJOP lihatnya dari mana? Nah itu dari surat itu ya, pajak bumi dan bangunan. Nah di sana ada keterangan NJOP bumi dan bangunan yang kalian miliki kayak gitu. Nah yang dimasukin ini yang tanahnya doang kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan memang misalkan kalian nggak ada, soalnya ada yang sebagian daerah yang nggak ada pajak bumi bangunannya kayak gitu. Nah kalau nggak ada, kalian boleh apa ya, kasih keterangan kayak di sininya ya, keterangan kayak gitu. Nah untuk bahan atap punyaku isi ya, kalian isi ya, bahan tembok, jarak rumah dari pusat kota. Nah ini kalian boleh ceknya dari Google Maps ya, jarak rumah dari pusat kota. Oke, sampai sini paham pasti ya. Nah untuk kondisi rumah ini juga penting banget. Yang pertama dinding ruang utama ya kalian. Nah aku isi di plester dan dicat rapi. Nah aku kasih keterangan bahwa rumahku sebagian dicat sebagian tidak. Di sini dicat rapi itu kayak catnya rapi gitu loh, enggak acak-acak gitu ya kan. Nah tapi dicatnya itu ada sebagian, dikarenakan yang belakang rumahku dicatnya itu enggak semuanya kayak gitu. Untuk yang kedua, lantai ruangan punyaku keramik, enggak itu ya, enggak dikasih keterangan, memang udah jelas gitu loh. Kalau kurang jelas kalian jelasin kayak yang aku tadi, dinding ruang utama ya. Nah yang ketiga di sini atap. Nah atapnya itu asbes. Kalau aku sebenarnya rumahku enggak asbes doang sama genting. Nah biar lebih jelas kalian tambahin di keterangan yang punyaku juga asbes dan genting tanah liat kataku kayak gitu ya, biar soalnya kan di pilihannya itu nggak bisa dua ya kan, salah satu genting ataupun asbes ataupun yang lainnya kayak gitu kan. Nah yang selanjutnya di sini ada kamar mandi ya, pilih aja kalian. Kalau masih belum jelas ya udah kasih keterangan yang kayak aku tadi. Yang selanjutnya di sini dapur. Nah ya, terus ruang tamu, terus ruang tengah atau keluarga ya. Di sini ruang tidur ber AC, spring bed, interior mewah. Enggak ya. Ini aku salah klik deh. Ber AC, spring bed. Aduh, kok aku baru sadar. Soalnya salah klik deh punyaku. Wah, untung aja. Rumah aku nggak ber AC dan interiornya gak mewah juga. Kok aku baru sadar ya, aduh untung aja. Hati-hati ya kalian kalau itu takutnya kayak punya aku nih. Harusnya aku cek, padahal aku udah cek dulu waktu itu sebelum finalisasi, tapi kok aku baru ngeh gitu loh. Kalian cek dulu ya beberapa kali, jangan sekali dong. Aku waktu itu cuman kayak kalau udah ngisi semua tuh kayak, karena memang aku minjem laptop orang kan nggak enak, ya udah aku kayak buru-buru banget ngisinya, cuman 2 hari iya 2 hari kayak gitu. 2 hari juga itu kayak nggak full di rumah kita, laptopnya cuman seharinya tuh berapa jam gitu loh, dibalikin lagi pinjem lagi gitu. Nah teras interiornya seadanya. Nah kalian jelasin ya, iya kayak gitu, dan garasi tidak punya. Selanjutnya MCK penerangan dan telekomunikasi. Nah di sini ada mandi dalam kondisinya itu dalam rumah dan hanya satu. Cuci dalam rumah, peralatan seadanya. Punyaku ya, kalau punyaku aku sebut ini. Kakus dalam rumah dan hanya satu ruang. Sumber air, pam dan artesis atau sumur. Nah punyaku karena sumur yaitu pemilihan itu, dan di sininya tuh nggak ada sumur doang, di sini ada pam, PAM ya, dan artesis atau sumur. Nah di sini aku kasih keterangan dari sumur. Rata-rata biaya air per bulan 0 ya. Nah misalkan 0-nya itu nggak bisa, nah kasih keterangan 0, kasih keterangan, jadi bisa kayak gitu. Listrik, penerangan ya, kalian isi rata-rata biaya rekening ya, listrik ya, rata-rata pulsa, rata-rata biaya rekening internet kayak gitu 0. Dan kalau 0 gak bisa kasih keterangan kayak gitu, jadi biar bisa dilanjut ngisinya.
Yang selanjutnya di sini ada lingkungan rumah. Di sini ada taman, tidak terawat dan kotor. Di sini aku isinya kayak gitu. Ini maaf ya aku blur biar ada yang isian sensitif biar ketutup. Tapi aku sebutin ya yang penting-pentingnya. Di sini nomor bagian pagar tidak punya jalan masuk tanah ya. Nah, aku kasih keterangan di sini tanah dan sebagian juga semen. Selokan air tidak punya. Yang selanjutnya di sini perabotan rumah tangga dan elektronik. Di sini error lagi dah, bentar. Error. Nggak pindah. Nah, baru pindah. Ntar error ya teman-teman. Ntar ini kok error. Nah, perabot rumah tangga dan elektronik. Di sini ada meja, kursi, ruang tamu. Kalian isi almari, buffet dan sejenisnya. Meja, kursi, ruang keluarga aku tidak punya. Meja, kursi, ruang makan aku tidak punya. Meja, kursi, teras aku juga tidak punya. Tempat tidur ya isi. Kalau misalkan di rumah kalian tempat tidurnya itu campuran, misalkan ada yang busa, ada yang kapuk, tapi di pilihannya itu bisa pilih satu doang. Nah, kalian kasih keterangan aja di sininya ya biar lebih jelas kayak gitu. Meja rias tidak punya. TV kalian isi. DVD kalian isi. Dispenser tidak punya. Kulkas kalian isi. AC juga. Kipas angin kok aku ngisi 2 buah sih, udah nggak ada. Tuh kan aku itu ngisinya udah nggak ada, aku nggak punya. Jangan sampai kayak punyaku ya, ini ada yang keklik yang lain-lain nih. Nah, di sini alat dapur, mesin cuci, harga komputer 0, terus kalian isi tidak punya kayak gitu ya. Terus harga laptop kalau nggak punya 0, terus lagi keterangan tidak punya, biar bisa ngisi yang lain. Karena kan kalau 0 doang terus nggak dikasih itu kan biar jelas ya juga, dan kayaknya nggak bisa itu ya. Harga smartphone atau tablet yang kalian isi. Nah, di sini ada informasi sosial ekonomi keluarga ya. Di sini ada pendapatan dan gaji atau upah ya. Ayah kalian isi ya. Nah, punyaku 0 karena memang ya nggak ada. Terus yang kedua, pendapatan lain di luar kalian isi. Pokoknya kalau kalian mengisi 0 itu kalian harus isi keterangannya kayak gitu. Oke, intinya kayak gitu. Pendapatan di luar pendapatan rutin ibu. Ya, dikarenakan memang kalian kalau misalkan sama kayak punyaku, maksudku di sini kalian dibiayainya itu misalkan dari bibi. Nah, keluargaku karena memang dibiayainya dari bibi, di sini aku masukin pendapatan di luar pendapatan rutin. Aku masukinnya di sana. Nah, aku kasih keterangan di sini uang rutin dari bibi untuk mengurus nenek saya serta ibu kayak gitu. Kalau misalkan kalian sama itunya ceritanya kayak gitu. Di sini isi pengeluaran pokok per bulan isi, pengeluaran transportasi, pengeluaran pendidikan per bulan, pengeluaran kesehatan 0, kasih keterangan pokoknya yang 0 kasih keterangan pokoknya. Yang lainnya juga kasih keterangan kalau memang belum jelas kayak gitu ya. Nah, di sini ada kepemilikan aset atau harta. Sawah kalian isi, tanah, ladang kebun ya kalian isi, ternak, deposito, tabungan atau giro, perhiasan lainnya kalian sebutkan nanti kayak gitu. Nah, untuk sarana transportasi di sini mobil, semua kayak banyak aja. Enggak karena aku nggak ada 0, terus tidak ada. Semua motor yang memiliki perkiraan harga pasar, kalian kira-kira aja harga pasarnya berapa kalau dijual, dan keterangannya nggak perlu sih kalau ada. Terus semua sepeda ya, kalau 0 berarti tidak ada.
Nah, hal-hal yang perlu dilaporkan sudah aku jelasin kemarin di video yang sebelumnya. Aku jelasin di sini, kalian jelasin sedetail mungkin apa aja yang kalian mau sampaikan mengenai kalian biaya kalian lah, mengenai perekonomian keluarga kalian lah, mengenai keadaan keluarga kalian, mengenai keadaan orang tua kalian, mengenai keadaan kalian dan sebagainya. Kalian kayak curhat aja gitu loh ya, jangan malu-malu kalian, soalnya kayak ini tuh ya, kesempatan buat kalian biar ya bodo amat kalau gak dibaca juga gitu loh. Masa iya sih gak dibaca gitu kan ya, memang ribuan kan, tapi kan ya siapa tahu dibaca gitu loh kan. Kalian jelasin aja, aku juga sepanjang ini dijelasin sedetail mungkin biar ya siapa tahu gitu loh kan. Dan alhamdulillah kan ya gitu, apalagi kita sebagai pendaftar KIP kuliah dan yang reguler juga ya kan, nggak biar sesuai dengan UKT-nya itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya kayak gitu kan. Nah, untuk upload dokumen pendukung nih langsung aja. Di sini ada foto rumah, tampak depan terlihat seluruh sudut rumah, jadi harus terlihat sudut rumahnya kayak gitu. Foto rumah dari gang atau jalan masuk. Panorama ruang tamu harus di panorama, enggak juga sih gak apa-apa asalkan kelihatan semuanya. Nah, foto dapur, foto ruang makan kalian isi aja nih. Nah, untuk scan atau foto PKB nya, pajak kendaraan bermotor ini ya kalau punya kakak. Nah, ini ada yang nanya nih, di scan atau foto rekening listrik, bukti pembelian atau pembelian pulsa, 3 pembayaran atau pembelian terakhir. Nah, ini berarti 3 pembayaran terakhir itu berarti 3 bulan terakhir ya. Nah, karena punyaku yang 3 yang lainnya kayak udah kemana gitu, udah dibakar apa gimana, cuman ada yang satu doang, ya udah aku masukin yang 1 bulannya doang. Nah, kalian juga kalau misalkan udah nggak ada yang lainnya ya, yang adanya cuman yang bulan terakhir ataupun cuman ada 2 ya kayak yang tadi di komentar, nah bisa nggak apa-apa kalian masukin aja yang seadanya. Terus scan foto rekening, karena aku nggak ada ya udah aku nggak ngelampirin. Scan foto rekening air, telepon. Nah, di sini yang scan foto rekening tuh oh iya, nah di sini tuh karena harus diisi semua ya, yang dokumen pendukung ini tuh harus diisi semua. Nah, ini yang kosong itu karena ini ya, yang isinya ini ngebug, ada 2. Oh, ini telepon ya. Kalau telepon karena emang nggak difoto sih, nggak diisi maksudku. Nah, untuk aku kurang itu, maaf ya udah jam segini aku buat kontennya. Untuk scan foto rekening air atau telepon ini, nah ini kayaknya wajib, iya dah wajib diisi, nggak bisa dikosongin. Waktu itu punyaku dikarenakan memang nggak bisa dikosongin, ya udah aku foto aja sumber airnya. Nah, kalian juga bisa dicontoh juga kayak gitu ya. Misalkan kalau memang kalian nggak ada rekening air, kalian foto aja sumber airnya. Kalau aku sumur ya udah aku foto sumurnya. Nah, di sini foto slip gaji. Nah, untuk slip gaji atau keterangan penghasilan orang tua, misalkan bukan PNS ataupun nggak ada itunya ya, kalian ataupun petani, nah kalian boleh buatnya itu ke kelurahan. Meskipun orang tua aku ataupun ibu aku ibu rumah tangga, aku juga buat dikarenakan memang ini wajib diisi kayak gitu. Nah, untuk PBB yang aku tadi jelasin ya, yang itu surat PBB ini. Nah, untuk ini yang tadi nanya juga di kwitansi biaya pendidikan ataupun keterangan beasiswa. Nah, di sini kalian misalkan udah nggak ada sih kwitansinya, kalian boleh minta dibuatin surat ataupun ya surat keterangan kayak data pembayarannya selama kalian sekolah gitu loh, bisa. Terus lagi ataupun mau buat kwitansinya lagi boleh kayak gitu, karena punyaku masih ada kwitansinya ya, aku upload aja kayak gitu. Nah, ataupun kalian yang selama sekolahnya itu dibiayai full beasiswa,
maupun dari sekolahnya ataupun madrasah ataupun dari pemerintah, kalian minta surat keterangannya ke sekolah kayak gitu ya. Oke, yang bawah mah kalian itu aja, aku kosongin aja soalnya nggak ada. Yang riwayat organisasi kalian isi lah. Aduh, error lagi gimana itu, gimana ngelek bentar. Aduh, nah ini riwayat organisasi ini bisa penunjang buat kalian. Kalau yang reguler enggak sih sebenarnya kalau menurutku ya. Nah, ini lebih berpeluangnya itu buat kalian yang pendaftar KIP kuliah kalau menurutku, yang lewat organisasi itu, karena ini berarti kalian aktif gitu loh ya kan, kayak gitu. Nah, ini peminatan nanti di udah kuliah kalian minatnya kayak gimana. Nah, berarti udah selesai nih. Berarti kalau misalkan kalian udah selesai ngisi data pokok yang tadi ya, bentar. Nah, isian data pokok yang tadi berarti kalian bisa finalisasi. Kalian cek dulu ya sebelum finalisasi, takutnya yang kayak aku tadi. Nah, kalau udah finalisasi berarti ini udah terlewat seret jadi ke finalisasi ini. Nah, kalian kalau udah siap finalisasi, kalian finalisasi nantinya. Dan nanti kalian data pokok sudah final kayak gitu. Nah, kalau udah tes kesehatan, nah karena ini ya baca aja sendiri, kalian tahu lah. Nah, berarti langsung lanjut ke tes, langsung ke pembayaran UKT nantinya. Nah, karena nanti kayak gini ya kalau anak KIP, Anda tidak perlu melakukan pembayaran UKT atau LPP karena sudah mendapatkan beasiswa jenis beasiswa bidik misi. Nah, untuk pembayaran UKT ya nanti barengan sama pengumuman lolos atau enggaknya peserta KIP kuliah. Jadi nanti untuk pembayaran UKT nanti kan pengumuman bentar, pembayaran UKT mana sih? Nah, di sini. Nah, nanti informasi UKT. Nah, nanti kalian ceknya di informasi UKT. Nah, di informasi UKT kalau yang reguler nanti dapat UKT berapa ya kan. Nah, kalau kalian yang pendaftar KIP kuliah nanti akan ada dinyatakan diterima menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah KIP. Kalau nggak lolos berarti enggak, kayak gitu ya. Dan yang nggak lolos KIP nanti kalian akan kena UKT kayak gitu, tapi nggak UKT gede sih kayaknya, UKT 1 atau 2 kayak gitu ya. Itu masuknya nanti di registrasi. Nah, untuk registrasi online nanti itu kan ya kataku tadi yang ini pembayaran UKT terus nanti registrasi kayak gitu. Nah, kalau udah nanti kalian kirimkan borang A1. Borang A1 itu yang data pokok yang tadi ya, pengisian yang tadi udah diisi kalian. Nanti kalian kirim ke alamat yang dituju, nanti ada arahannya kok kalau udah finalisasi nanti ya. Kalau untuk kertasnya sih bebas sebenarnya, cuman tahun kemarin juga pakainya A4. Dan nanti jangan lupa lengkapin juga dokumen pendukungnya ya. Di sana kan nanti ada kertas yang harus kertas mengenai dokumen pendukung. Nah, nanti kan ada checklistnya, ada ataupun tidak gitu loh. Nah, kalau bisa sih ada semua, kalau bisa, tapi punyaku juga enggak. Kayak gitu ya. Nah, nanti pembayaran UKT kan ya. Semalam maaf, aku sebenarnya malam-malam itu tapi sinyalnya hilang. Jadi ya udah aku lanjutin sekarang. Oke. Kayak gitu. Nah, karena aku penerima KIP kuliah jadi ini ya. Nah, nanti pengumumannya nanti kalian cek di itu di registrasi, terus lagi informasi UKT ataupun ya ini langsung aja ya, ini ya yang aku udah jelasin tadi kayak gitu. Nah, nanti kalau udah beres pembayaran UKT ataupun kalau kalian yang pendaftar KIP kuliah bisa langsung registrasi. Nah, registrasi ini bisa dilakukan kalau kalian udah bayar UKT ataupun kalau udah lolos KIP kuliahnya. Nah, di sini, nah untuk borang A1 kan tadi udah ya. Nah, ini sini kalian akan melengkapin
bentar, ini udah di ini enggak ya? Udah. Nah, akan lengkapin ini ya, kelengkapan registrasi, perhatikan data Anda. Nah, ini R4 ini nantinya untuk membawa SKTM ya. Tapi dikarenakan memang pandemi jadi enggak, tahun kemarin aku enggak dibawa, tapi si SKTM KTM maksudku, maaf. Tapi KTM-nya dikirimkan langsung ke alamat rumah masing-masing beserta dengan jas alma maternya, topi juga. Kayak gitu. Nah, nanti di sini ada beberapa dokumen. Di sini ada formulir R1, R2, R3, R4-nya di atas dan R5 ya. Nah, di sini ya kalian download di sini. R1 itu apa ya? Aku lupa. Pokoknya di sini isi. Nah, R5 itu khusus untuk yang KIP. Kayak gitu. Nanti ada kesanggupan berkuliah apa gimana gitu. Pokoknya banyak lah. Kalian baca-baca lah. Nah, di sini untuk upload foto registrasi untuk KTM. Nah, di sini harus kayak agak deket banget itu si muka aku juga ya. Kayak gitu. Nanti agak susahan sih kalau di sana untuk memasang foto untuk KTM ini. Nah, nanti terus ukuran jaket dan ijazah nanti diupload, kartu peserta SBMPTN. Di sini kalian upload scan dokumen formulir R1. Nah, ini untuk yang udah diisi kan nanti kalian ngunduh di sini kan. Nah, kalau udah diisi nanti kalian upload di sini. Kayak gitu. Dan ini bagi calon mahasiswa yang memiliki KIP, silakan isikan isian nomor KIP sesuai dengan data KIP yang dimiliki. Dan itu buat yang punya KIP semasa SMA, kalian masukkan nomor KIP-nya. Nah, bagi yang tidak memiliki KIP, nah silakan isikan nomor KIP dengan nomor pendaftaran KIP. Nah, nomor pendaftaran KIP kuliahnya. Nah, ini kayak aku, dan dokumen KIP-nya. Dan dokumen KIP itu kalian upload aja kartu peserta KIP kuliah. Kalau yang nggak punya, emang semuanya juga ya. Nah, dan ini alamat email UNES. Nah, ini nanti kalian membuat username email kalian ya khusus untuk mahasiswa UNES. Nah, kalau udah ya udah, nanti akan ada di sini selesai ya, kayak gitu, dan nggak bisa dirubah lagi. Udah deh, beres kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan maklum ya, aku juga manusia. Dan kalian kalau ada pertanyaan boleh kalian DM di Instagram aku ataupun DM di Instagramnya Mbak Putri ya, itu admin kedua, dan ataupun di kolom komentar. Mungkin segitu video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, segitu dulu, see you next time, bye bye.